pekerjaan, semua hal di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah terus bahwa semua hal dalam hidup kita adalah baik. Semua baik bagi Tuhan. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan topang. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Percayalah selalu. Mari kita nyanyi sama-sama yuk. Siapkan hati kita dan kita angkat pujian untuk Dia. Dari sembulan telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Boleh sama-sama yang ada di rumah kita nyanyi ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa
Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Lilik Pranantadi dalam Bincang Asik bareng tim Jaringan Yesus Tunawisma. Kalau tadi mungkin di awal Anda semua mendengar satu lagu dibawakan oleh seorang penyanyi cantik dengan suaranya merdu pasti. Dan kalau Anda semua mengikuti misa streaming dari Gereja Paskalis, pasti Anda tahu lagu Komuni Batin yang selalu ditayangkan pada saat komuni versi Paskalis dinyanyikan dengan sangat merdu. Dan siapa dia? Sudah bersama dengan saya, Nita Lesmana. Oi, apa kabar Mbak Nita? Baik, puji Tuhan. Terima kasih loh diundang di sini. Mbak Nita, mungkin kan banyak orang yang ya mungkin udah banyak tahu ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Bisa diperkenalkan, silahkan. Oke, halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita Lesmana. Saya berdomisili di Cempaka Putih, jadi saya tergabung di lingkungan Dua Teresia. Bener nggak? Wih, bener. Iya dong. Aktivitasnya di Gereja Paskalis ini sebagai pemazmur dan juga anggota KUR. Selebihnya saya juga seorang ibu dari 2 anak, putra dan putri yang baru saja menginjak 1 tahun. Dan kalau kegiatan profesional yang lainnya, saya juga sebagai penyanyi di berbagai event. Begitu, demikian. Wah, luar biasa. Aduh. Jadi saya ini ketemu dengan seorang profesional, penyanyi yang profesional. Wah, luar biasa. Wah, jarang loh saya ngobrol sama seorang yang talenta bernyanyi yang luar biasa baru kali ini. Tapi saya sangat senang sekali. Senang sekali, bersyukur Mbak Nita boleh bergabung dengan kami. Dan Mbak Nita, saya juga senang sekali. Mau nanya nih. Iya, sebenarnya nyanyi itu mulai kapan sih? Nyanyi ya, mulai kapan? Dari kalau nyanyi kamar mandi dari kecil sampai sekarang. Nyanyi itu memang sesuatu yang saya sangat suka dari kecil ya. Dan puji Tuhan dari kecil kita diantar ke sekolah minggu, itu sekolah yang kita nanti-nantikan ya, dibanding sekolah di sekolah yang reguler ya. Paling suka sekolah minggu. Nah dari situ nggak ada PR, bener. Aduh, kerjanya nyanyi, seneng-seneng kan ya di situ. Dari situ jadi baru menyadari kalau ternyata saya suka bernyanyi ya. Dan di situ juga banyak orang-orang yang mensupport dalam artian, ayo, karena aslinya kan Nita nih pemalu Om. Wis. Bener loh. Serius. Saya kan. Betul. Jadi karena lingkungan itu mensupport, dia bilang, ayo, udah dikasih talenta, nanti Tuhan marah loh kalau udah dikasih nggak mau dipakai gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk buat Nita yakin gitu ya untuk nyanyi ya. Karena saking malu-malunya tuh setiap kali disuruh nyanyi tuh nggak mau. Gitu. Jagoan rumah doang gitu loh, di rumah aja. Nah dari situ mamaku akhirnya serius bawa aku les nyanyi waktu gitu. SMP. Jadi pulang sekolah pakai seragam, kita pergi ke terminal ya. Jadi kalau udah ditunggu nih harinya gitu, semangat. Karena tahu pulang sekolah kita mau latihan nyanyi di Jakarta. Gitu. Naik bus, nah dari situ cari-cari jalan. Lumayan perjuangannya. Akhirnya Tuhan izinkan Nita bisa les di Elva Music School saat itu. Di Elvas ya? Ya, bertemu dengan almarhum Bang Elva di situ dan terus les di sana. Terus Abang kasih kepercayaan Nita juga untuk mengajar di institusi itu dalam beberapa masa. Setelah punya anak, menikah, Nita sekarang tidak aktif lagi gitu. Tapi ngomong gini, itu kan ikut les. Sebelum les itu sudah bernyanyi atau setelah les baru bernyanyi? Oh, sebelum bernyanyi ini ya, bener-bener literally. Iya, kayak misalnya show gitu. Aduh, ya ampun. Jadi saya itu benar-benar mengawali karir saya di acara 17-an RT 05 RW 06 loh Bapak luar biasa. Ibu. Masih inget ya? Masih ingat lagunya Why Does the Sun. Gak ada hubungannya sama 17-an. Gak ada hubungan sama sekali. Bisa juga kayak gitu. Ya Mbak Nita, tapi gini.
Itu kan pertama kali nyanyi di RT. Betul, RT RW. Ada juaranya, ada kejuaraan nggak waktu itu? Enggak ya, itu ya. Itu tuh karena RT kita wajib mengirimkan pengisi acara. Oh gitu. Saat itu kebetulan tuh belum ada tuh yang ngisi acara, terus di detik-detik terakhir karena mamaku ketua RT, langsung lah dia bilang udah nggak ada yang ngisi acara, kamu aja nyanyi. Aduh, ya udahlah, akhirnya saya bernyanyi mewakili RT 05 RW 06. itu masih SMP. SMP ya? Nah gini, SMP. itu setelah SMP, kemudian ikut les di Elvas Group ya. Menjadi seorang penyanyi profesional, itu sejak kapan? Profesional ya, Nita mulai bernyanyi itu berarti dari SMP kelas 3. Nita ikut ajang Asia Bagus ya. Ketahuan kan berarti umurnya berapa nih? Ketahuan itu. Umurnya berarti sudah berapa ya? Jangan diomongin tahu. Oh jangan ya, iya benar. Ikut Asia Bagus tahun 98, itu masih SMA. Nah setelah itu kebetulan Nita menang tapi weekly champion. Jadi kan biasanya kan menang tuh sampai beberapa minggu, bulanan, baru nanti ditanding lagi. Nanti cuma menang hanya weekly aja. Ya? Terus kesini terus dari situ terbuka kesempatan untuk bernyanyi di beberapa event gitu kan. Tapi tetaplah seperti wedding biasanya. Jadi dari kecil udah dicemplungin ke wedding ya. Dan saat itu kalau kita bernyanyi gitu, kita butuh sekali link kan. Jadi siapa yang mau percaya sama anak kecil gitu nyanyi. Jadi akhirnya caranya saat itu dengan mama, kita datangin gitu pemain-pemain ortung-ortung itu bilang, boleh nggak kalau kita nyanyi tanpa dibayar, tanpa... Awalnya begitu. Iya dong, jadi beberapa tahun itu Nita nyanyi tiap minggu ke wedding-wedding. Ya bersyukur aja dikasih kesempatan ada panggung di sana untuk kita mengasah gitu. Jadi ya memang butuh proses gitu. Prosesnya begitu. Selain ini, pasti dalam proses itu dari tahap-tahap yang awal sampai selain finansial yang didapat, ada lagi yang didapat? Oh banyak. Kembali lagi bahwa saya itu kan pribadi yang cukup pemalu. Jadi ketika kita terjun langsung untuk bernyanyi, yang awalnya itu sebuah hukuman gitu. Artinya buat saya dalam tanda petik ya hukuman ya. Karena buat orang pemalu dipaksa nyanyi itu aduh luar biasa ya, butuh tenaga. Tapi dengan kita terlatih, kita terbiasa bernyanyi, ketemu orang, kita biasa ketemu, terutama kalau singer itu kan connect-nya harus dengan musisinya ya. Jadi kita semakin terbiasa dan bisa mengontrol rasa grogi kita gitu. Saat itu sih yang didapat adalah sebuah pengalaman kerja. Oh ya saya bisa berlatih, jam terbang gitu. Nah berjalannya dengan usia yang hampir menginjak, saya ditangkap Tuhan. Nah ini gantian saya mau sharing nih. Ini menarik ini, ditangkap Tuhan ini. Tuhan. Ditangkap Tuhan itu sejak kapan itu loh? Waduh, Tuhan kayaknya sering nangkap saya. Enggak, artinya begini, pasti ada satu momen tertentu yang menyebabkan, oke, saya mau datang udah Tuhan untuk memuji dan melayani Tuhan. Oh iya, oke. Momen itu kapan muncul gitu? Momen yang terbesar sebelum saya pakai talenta Tuhan gitu ya untuk bernyanyi. Saya sendiri bukan seorang Katolik yang baik ya. Artinya selama bertahun-tahun sebagai seorang Katolik itu masa dimana saya semakin yakin Tuhan Yesus Juru Selamat saya dan Dia adalah pegangan hidup saya, dan saya percaya bahwa Dia Tuhan. Itu waktu saya hamil 7 bulan hamil anak pertama. Jadi memang saya cari Tuhan. Kenapa saya begitu sulit sekali untuk memahami Tuhan di dalam hidup saya. Tapi di saat itu, ketika saya lagi hamil itu keingintahuan untuk mencari Tuhan itu besar. Karena ketika saya mendapat anak itu adalah sebuah amanah yang Tuhan pasti pengen saya supaya bisa mendidik anak-anak saya untuk kenal Tuhan. Nah di saat itulah titik saya mau memakai talenta saya bernyanyi untuk Tuhan. Karena di sisi lain secara iman saya juga mulai belajar dan mencari Tuhan.
masih belajar loh, belum dewasa loh. Sampai sekarang pun saya masih harus belajar sekali untuk mencari Tuhan gitu. Ya gitu. Jadi prosesnya cukup sebenarnya sampai kepada proses momen itu cukup lama ya. Lama makanya ya. nih, aduh kelewatan ya, aduh maaf ya Tuhan. Tapi artinya begini, meskipun lama, tidak menghilangkan peran Tuhan dalam pendewasaan beriman. Aduh, Tuhan itu selalu mengasah kita setiap saat ya. Setiap kesempatan dalam hidup kita. Tidak harus ada momen-momen besar ketika Anda diberi pekerjaan yang luar biasa atau tanggung jawab atau sebuah ibaratnya pengakuan dari masyarakat atau orang lain. Tapi dalam hal-hal simpel aja, bagaimana Anda menjalankan peran sebagai apa adanya saat ini. Buat saya ini berarti sekali. Salut untuk semua ibu rumah tangga yang punya kesibukan luar biasa mengurus anak-anaknya dan dipercayakan Tuhan untuk mengasihi anak-anaknya. Kenapa? Karena punya anak yang kedua ini juga mujizat buat Nita. Setelah 3 bulan keguguran dan kita sudah menyiapkan mental untuk hanya punya 1 anak aja nih kayaknya ya. Tapi Tuhan kasih lagi itu salah satu proses ya. Bagaimana Nita mengenal Tuhan lebih lagi lewat mujizat itu. Lewat 3 kali keguguran pun itu suatu cara Tuhan mengingatkan Nita bahwa semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Haleluya. Haleluya. Dan itu menarik loh, itu menarik. Artinya dalam perjalanan ini, dalam perjalanan hidup Mbak Nita, itu Tuhan selalu dampingi. Tuhan memberikan satu jalan, memberikan satu petunjuk-petunjuk sehingga talenta yang Anda miliki itu betul-betul bisa pertama tersalur, lalu sudah bisa dinikmati banyak orang. Nah pertanyaannya, siapa yang menginfluence Mbak Nita sampai menjadi istilahnya nih ya penyanyi gereja itulah? Oh iya, aduh masih dalam proses ya. Doakan ya Bapak Ibu, semoga Nita punya komitmen yang lebih lagi gitu. Penyanyi gereja, itu tuh wah buat aku tuh, aduh, wah tidak tahu kan setiap kali kalau dapat tugas mazmur atau kur, itu deg-degan banget ya. Deg-degannya tuh wah luar biasa ya. Karena buat Tuhan tuh kita harus kasih yang terbaik ya. Iya. Yang influence siapa ya? Iya. Yang pasti kan sebenarnya orang tua mama papa Nita tuh juga Katolik yang baik ya. Dalam artian memang dari kecil kita terbiasa berdoa gitu. Tapi kan memang butuh pengalaman pribadi untuk cari Tuhan. Karena setiap kali kita cari Tuhan, Tuhan pasti akan kok menunjukkan wajahnya ke kita. Dan berjalannya usia, Nita menikah dan akhirnya tinggal di Cempaka Putih. Nah, Nita punya seorang ibu mertua yang yang luar biasa ya. Waduh, itu memang luar biasa. Ibu luar biasa ya. Jadi ibu itu tidak pernah serta-merta, nih kamu ini, kamu itu, nggak pernah. Jadi ibu itu cukup mau ikut nggak. Dan ibu tuh rajin berdoa sekali. Ibu Heru, Ibu Katerina. Iya, disapa dong. Begitulah, Ibu menginspirasi saya lah bagaimana beliau aktif di gereja Paskalis ini. Jadi saya rasa, wah kalau Ibu aja sudah kasih contoh ya, mungkin saya bisa belajar lah sedikit dari Ibu. Tentu saya tidak bisa seperti Ibu ya, namun saya lagi coba untuk belajar lah bagaimana caranya menggunakan talenta untuk kebaikan bagi Tuhan, terutama to God be the glory, dan juga untuk orang yang mendengarkan gitu. Nah, sebenarnya satu hal yang terutama banget nih yang menangkap saya dan menginspirasi saya adalah beberapa tahun yang lalu saya pernah ikutan World Women Conference. Di situ Tuhan kasih mujizat yang luar biasa, buat saya mujizat ya. Karena siapalah saya ini. Lalu diberi kesempatan untuk bernyanyi pujian gitu. Nah di situ mulailah terasa kalau ternyata ya sudah saatnya lah kita memuji Tuhan, menjadi pemuji-pemuji Tuhan gitu. Dan ditambah lagi kebetulan tahun ini sudah berjalan sekitar 8 bulan, 6 bulan.
ada yang namanya Klasi Rising Praise. Nah itu dia. Oh, itu luar biasa. Oh. Itu yang mengadakan itu kan Klasi. Jadi alumni-alumni dari Sepex di Keuskupan Semarang. Nah, puji Tuhan Nita dilibatkan di situ. Itu juga surprise banget ya, seperti begitu dapat tawaran gitu, bersediakah menjadi coach gitu. Coach ya? Iya. Coach itu. Jujur saya tuh kan merasa bahwa waduh masih nggak berani lah menyandang gelar coach. Dampingannya coachnya itu kan sama salah satu artis yang senior kan? Oh iya jadi, kan? Coachnya ada beberapa dan teman-teman coach yang bergabung di situ adalah para worshiper yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pelayan gereja gitu. Jadi ini adalah momen saya belajar dari rekan-rekan coach yang lain dan surprisingly dari peserta didik, karena saya sangat terharu di situ. Saya lihat ada antusiasme dari anak-anak didik, mulai dari yang maaf ya buta, oh iya, dia ada ikut, buta. ada tunanetra, dan kebetulan Tuhan kirim jadi tim aku gitu. Oh iya? Iya, tunanetra, terus ada dari Papua sana yang luar biasa suaranya. Beberapa anak-anak didik yang menurut saya menunjukkan kepolosannya ya, ketulusannya untuk bernyanyi buat Tuhan. Kadang-kadang kita lupa karena kita udah keseringan nyanyi buat dunia ini kan. Nah, ini yang pengen saya tanyain itu gini. Perbedaan antara ketika Mbak Nita ini nyanyi profesional ya, di wedding atau di show apa, lalu harus bernyanyi di satu peribadatan untuk puji-pujian kepada Tuhan. Perbedaannya apa nih yang sangat dirasakan? Wah, egonya. Betul, ego. Kalau kita bernyanyi buat Tuhan, tujuan dan motivasinya itu apa? Itu yang saya dapatkan ya, lalu melalui proses Klasi ini. Artinya Tuhan tangkap saya buat belajar. Kalau kamu ingin nyanyi buat Tuhan, itu motivasinya untuk kebesaran kamu kah gitu, atau untuk dilihat orang atau dinilai orang, atau memang kita popularitas ya? Iya, walaupun nggak populer juga sih. Nggak, artinya begini. Iya, artinya kan? Memang kita mencari itu gitu kan. Tapi kalau kita mau nyanyi buat Tuhan, sebenarnya tugas utama itu kan amanah ya. Iya, betul. Tugas utamanya adalah kita bisa memuliakan nama Tuhan, dan kita ingin setiap telinga yang mendengar, setiap orang yang melihat dengan indera mereka bisa benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka menjadi rindu gitu loh untuk ikut memuji Tuhan. Amin. Nah itu yang luar biasa ya, ketika kita mau jadi pemuji, kan kita harus memuji dalam roh dan kebenaran ya. Jadi itu adalah sebuah kalimat yang benar-benar menampar. Artinya apa? Motivasi kita tuh mau seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kita membawanya. Kalau kita nyanyi di gereja, tujuannya apa? Kita membawa umat. Jadi kita tidak boleh pakai ego kita gitu. Ketika bernyanyi, kita harus membawa mereka supaya masuk ke dalam ya suasana hadirat Tuhan gitu. Kita nggak perlu heboh-heboh menunjukkan. Tapi kan gini Mbak, ada satu kalanya kita kan sama-sama di salah satu paduan suara. Kadang-kadang kita ketemu dengan satu lagu yang harus dibawakan dengan sangat bagus, sangat epic gitu ya. Menurut Mbak Nita, apakah itu juga itu tidak bahwa ini gue harus bagus banget nih, atau gimana itu? Gini ya, mungkin kalau dari Nita ini merasa bahwa apa yang Tuhan berikan kepada Nita itu adalah anugerah. Artinya ketika Nita mau bernyanyi itu, Nita harus mempersiapkan diri dan Nita harus memberikan 1000% gitu, karena ini untuk Tuhan loh, Dia yang kasih. Tujuannya apa? Kalau tujuannya kita mau membawa dalam sebuah liturgi ya, katakanlah nyanyi di kur gitu. Artinya kan kita mau umat ikut bernyanyi kan. Nah, kalau kita mau umat ikut bernyanyi, ya bernyanyilah yang bisa membawa perasaan umat itu bisa ikut bernyanyi. Artinya kita bekerja sama dengan anggota penyanyi lain di kur. Kita juga harus tahu
oh saya suara apa ya, volume saya bagaimana ya, saya harus blending dengan teman-teman yang lain gitu. Artinya kita adalah sebuah kesatuan. Toh nanti juga di surga kita nyanyi rame-rame loh. Amin, haleluya. Amin. Nah, jadi itu satu ya. Terus yang kedua, berbeda lagi dengan misalkan kita diberi kesempatan sebuah malam pujian, katakanlah demikian ya. Kalau someday mungkin Paskalis ngadain malam pujian itu kesempatan di mana kita bisa memberikan I give my all Lord gitu. Aku tuh udah belajar apa dari lagu ini. Aku mempersiapkan bagaimana lagu ini bisa aku bawakan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang terutama adalah motivasinya. Bukan supaya, wah dia kok bisa keren banget ya nadanya gini, atau dia bisa begitu. Tapi motivasinya adalah, Tuhan aku mau berikan ini, dan aku mempersiapkan ini, dan aku akan menyampaikan lagu ini dengan sebaik-baiknya yang aku bisa melalui apa yang sudah aku pelajari selama ini gitu. Nah, ketika kita punya motivasi itu, kita menyampaikan dengan seperti apapun tetap harus kembali lagi itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan kalau Mbak Nita bernyanyi untuk puji-pujian ya, itu kita harus mengenyampingkan ego, kita harus menepis popularitas kita. Kalau profesional gimana? Ya, sebenarnya ya, dengan kita mengenal Tuhan ya, Tuhan itu kan tidak sempit hanya di gereja. Ketika kita bekerja di dunia pun gitu ya. Kalau kita punya motivasi yang salah, ya Tuhan tidak berkenan ya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mau melayani Tuhan kan tidak hanya di gereja. Di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan kita. Dan kembali lagi, memuji Tuhan itu tidak hanya buat orang yang bisa bernyanyi loh. Setiap orang dari kita tuh bisa memuji Tuhan dengan apa yang kita bisa. Setiap dari kita tuh bisa melayani orang dengan apa yang Tuhan kasih kesempatan kita beraktivitas. Jadi kalau ditanya ketika sekarang nyanyi nih, walaupun ya masa pandemi baru mulai lagi aktif, curhat. Darah udah berapa lama ya tiarap gitu. Habis lahiran lagi kan, aduh berkat luar biasa deh pokoknya. Jadi sekarang nih kalau dikasih kesempatan nyanyi lagi di event-event yang ada gitu, buat Nita tuh juga kacamatanya berubah gitu loh. Kacamatanya Nita merasa, oh saya ini diberi kesempatan Tuhan untuk melayani di sini. Terlepas dari itu gereja kah atau itu bukan gereja kah, itu tempat yang Tuhan izinkan saya untuk bernyanyi. Apalagi di sebuah wedding ya, ketika orang lagi senang gitu kan, selebrasi gitu, dan orangnya tuh banyak, tidak hanya orang Kristen dong yang datang di situ. Ya tunjukkanlah yang terbaik di situ. Tetap setiap melangkah, Tuhan tolong ingetin ya, apapun ini untuk kemuliaan Tuhan. Tetap harus kayak, oh ya, Nita masih belajar, masih sangat belajar. Tapi semoga Nita bisa menjalankan itu ya. Semoga apa yang Nita sampaikan ini bisa Nita terus jalankan. Maafkan. Itu bagus ya. Awalnya tuh Om punya satu rencana judul. Jadi merunduk untuk menepis popularitas. Oh. Merunduk untuk artinya ketika kita bernyanyi dimanapun, itu kita harus yang utama adalah Tuhan. Betul. Meskipun seberapapun populernya kita, tetapi tetap merunduk untuk memuji Tuhan. Bener nggak? Itu menurut saya tadi. Iya, balik lagi sih memang kita dapat ini dari mana sih? Nah, betul ya, dari Tuhan kan. Yo, dialah yang segalanya. Tapi dialah Mbak Nita, sumber ya, segalanya. tapi kalau tadi saya ada satu kata ini yang menarik sekali. Malam pujian. Malam pujian. Oh iya, boleh loh, Paskalis. Ini seandainya. Ini ngomong supaya didengar DPH nih kan. Mantap kan. Seandainya tahun depan itu ada satu kesempatan entah siapa teman-teman kita yang membuat satu event malam pujian. Oh, itu. Kira-kira Mbak Nita tertarik untuk ikut involve, tidak hanya sebagai seorang singer, tapi really involve untuk menjadi sukses. Seandainya itu ada kesempatan itu ada. Oh iya ya.
aku wis manut aja. Kemana Nita bisa melakukan sesuatu yang Nita akan coba. Sekarang itu ibaratnya lulusan CAP, CAP Iya. harus siap diutus. jadi inget nih, aduh, walaupun CAP akhirnya belum jalan lagi ya, tapi ya kita harus siap diutus. Jadi ya Nita akan berusaha sih dengan segala kekurangannya tentunya ya. Kan itu butuh, makanya Nita salut gitu untuk semua Bapak Ibu yang dengan segala ketulusannya melayani di gereja. Itu tuh bener-bener sebuah teladan dan panutan banget ya. Maksudnya bisa menyaksikan langsung gitu orang-orang yang aktif. Apalagi di masa pandemi ini kan justru kepanitiaan lebih dibutuhkan kan. Mengingat banyak betul. protokol kesehatan betul. gitu yang harus diterapkan. Kita melihat bagaimana para pengurus yang luar biasa ini sebuah apa ya, ini sangat mengapresiasi lah bagaimana dari orang-orang Paskalis ini melayani kita gitu, para umatnya gitu. Kalau kita melihat ya, Mbak Nita kan, saya kenal Mbak Nita ada di Paskalis ini kan ya. Dan, seingat saya sih kenal Mbak Nita itu waktu saya ajak untuk pelayanan wedding deh kalau nggak nyanyi salah. wedding, iya dong, Wedding nggak itu, jauh-jauh Pak. dari kawin. Kemudian saya bilang sama Ibu. mertua, boleh nggak Mbak Nita nih saya ajak gitu kan. Iya. Awalnya di situ. Awalnya di situ, Iya, dan awalnya kita bernyanyi di berbagai macam tempat dengan berbagai banyak lagu yang dengan teman-teman kita yang luar biasa. Iya. Menurut Mbak Nita, pemusik-pemusik kita gimana sih? Pemusik-pemusik kita, maksudnya pengiring. Maksudnya Iya, pengiring kita gimana? Wah, aku salut lah. Teman-teman di sini tuh sudah memberikan yang terbaik untuk melayani, ya. Ibaratnya bersedia untuk tidak mengkomersilkan diri itu buat Itu luar biasa ya. buat kita luar biasa loh. Iya loh, ketika orang, itulah salah satu apa ya, pengalaman yang luar biasa melayani di gereja Katolik adalah kita terbiasa melayani dengan kesungguhan gitu. Kita tidak mematok dari, ya kalau diberikan apresiasi itu adalah sebuah bonus gitu. Tapi kita melihat pelayan-pelayan umat di sini itu mengerjakan dari hati mereka, dan itu adalah sebuah apa ya, pelajaran bahwa dalam hidup ini tidak semuanya harus dinilai dan diukur dengan material, dengan gitu. angka-angka tertentu. Iya. Jadi kalau menurut Nita, pengiring yang sudah membantu di gereja Paskalis ini luar biasa. Terbukti dari kalau udah dengar lagu Komuni Batin kan? Iya. Siapa dong yang nyanyi? Bukan, bukan ke situ arahnya, bukan. Maksudnya pengiringnya. Itu, dan juga Pengiringnya. kalau kita menyinggung lagu Komuni Batin Paskalis, kita harus berterima kasih juga pada penciptanya. Aduh, luar biasa ya. Romo Edo nih, Romo Edo, terima kasih ya mudah-mudahan Romo sudah Edo nonton ya. menciptakan lagu Komuni Batin untuk Paskalis yang sangat indah dan dibawakan dengan sangat indah oleh penyanyi kita. Iya. Aduh. Praise the Lord, puji Tuhan. Nah, Mbak Nita, Ini udah mau di akhir ya nih kayaknya ya? Nggak kerasa soalnya, belum kan, atau udah mulai nggak mudahan malah. Mudah-mudahan. Jadi begini, kalau tadi ini kan pemusik, kita melihat dari keseluruhan para pemuji, para orang-orang yang memuji Tuhan dengan suaranya. Bisa itu pemazmur, bisa itu dia solis, bisa itu mereka yang tergabung dalam choir. Pengamatan Mbak Nita dari dulu sampai sekarang, itu apakah mereka sudah cukup baik? Apakah mereka harusnya lebih baik daripada ini nih? Atau oke, ya it's enough gitu. Oke. Pertama, memang, wah ini pertanyaan sulit ya. Saya itu tidak memiliki hak untuk menilai pertama ya. Palingan itu pandangan ya. Okay. Karena gini, saya bilang begitu karena Mbak Nita kan seorang yang
dalam tanda petik nih, maaf ya, expert gitu ya dalam enggak lah Om. Enggak lah, aduh. ya artinya kan Justru bukan karena pernah belajar dengan guru yang luar biasa ya, Elvas itu ya, Elvas Surya. Kemudian menjadi salah satu coach di satu ajang yang luar biasa seperti kemarin itu gitu kan. Dan maka pendapat ini mungkin bisa memacu untuk siapa saja yang ingin tergerak hatinya untuk yuk saya mau melayani Tuhan dengan puji-pujian. sebenarnya kalau boleh berkomentar ini yang lebih tahu malah Bapak Lili, karena kan Om Lili sudah jadi dirigen bertahun-tahun loh mengawali paduan suara yang ada di sini. Tapi kalau Nita sebagai orang luar, katakanlah Nita baru tinggal di Cempaka Putih ini kan setelah menikah kan ya, jadi dari luar Nita melihat kalau menurut Nita sih cukup solid ya, cuman tidak bisa juga Nita nilai serta-merta karena kondisi situasi pandemi kan memang menyebabkan memang tidak banyak teman-teman yang bisa ikutan bernyanyi gitu. Katakanlah setiap kali misa kan maksimal 4 orang. Bahkan iya. Nita pernah mengalami 2 orang. Aduh itu tegang banget loh. Kalau salah kedengeran. Itu kalau salah kedengeran. Aduh aku kalau udah disuruh tugas tuh deg-degan banget. Artinya ya sebenarnya teman-teman yang memiliki potensi itu banyak sekali di Paskalis ya. Dari anak mudanya ya. Bahkan sampai senior, bahkan sampai usia senior tuh yang mau aktif di gereja juga banyak gitu. Jadi memang Nita rasa sih pertahankan apa yang sudah dibangun selama ini, terutama oleh Om Lili kan nih, yang sudah membangun komunitas KUR dan Pasdior. Dan kita punya ketua kan Kakak Sandro yang luar biasa, yang juga banyak mengatur kita bagaimana, siapa yang bertugas gitu, berbagai memudahkan kita lah untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan kembali lagi pemuji itu kan sebenarnya hamba ya, yang harusnya kita melayani gitu kan, yang terutama kan dalam setiap peran yang kita dapatkan, dan dalam hal ini adalah sebagai anggota KUR dan pemuji ya, kita memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena kita ingin melayani Tuhan dan melayani sesama. Artinya yang sudah terbangun sebelumnya, sebelum pandemi terutama ya, kita kan ada latihanku. Anita ingat banget tuh, aku sampai di WhatsAppin Om Lili, Mbak Nita kita latihan hari Senin dan setiap Senin siap Om. Artinya itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dibangun menjadi sebuah fondasi di gereja ini. Semoga setelah pandemi, segala potensi dari biduan-biduan, pemuji-pemuji di Paskalis ini bisa kembali melayani dalam jumlah yang lebih besar. Nah, setelah itu, ya kembali lagi, sebuah prinsip yang harus dikembangkan adalah ketika kita mau melayani, ya layanilah dengan sepenuh hati dan punya motivasi yang baik. Kalau kita sudah ke arah situ, kayaknya untuk menjadi sebuah komunitas pemuji yang solid dan berkembang itu pasti akan Tuhan bantu gitu. Itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Udah top lah itu luar biasa. Iya, jadi menjadi seorang pelayan pemuji dalam melayani dengan puji-pujian yang dilakukan oleh seseorang, rupa-rupanya memang menjadi satu pilihan. Bagi beberapa orang menjadi pilihan bahwa di situ kita menemukan kehadiran Tuhan. Ya. Ya, di situ kita menemukan kehadiran Tuhan. Di situ kita menemukan satu kebersamaan. Betul. Di situ kita menemukan komunitas, lalu yuk kita latihan bersama-sama. Wes, asik. Iya kan? Lalu kita menjadi satu, istrinya apa ya? Terbentuknya ini yang agak susah kalau Om bicara masalah suatu choir gitu ya, ada terbentuknya chemistry antara satu anggota dengan yang lain. Dan luar biasanya yang sangat luar biasa bahwa di Paskalis ini ada orang-orang semacam Mbak Nita yang betul-betul menjadi satu pengikat yang kuat itu loh.
Aduh. Sampai chemistry-nya semua jadi dapet gitu loh. Aduh, sebenarnya masih inilah, masih belajar banyak dari orang lain justru yang sudah sering dan berkecimpung di sini. Tapi jadi ini adalah blessing malah ketika Nita diajak gitu ya. Ini adalah sebuah kesempatan di mana apa yang Nita bisa, Nita mampu, Nita berikan. Tapi selebihnya Nita juga belajar banyak dari teman-teman yang sudah lama lebih dulu melayani Tuhan gitu. Nah itu yang buat Nita bonus yang luar biasa. Luar biasa ya. Iya Ya. dong. Mbak Nita, kalau ini aksesoris kita ini beda loh. Beda loh. Natal Kalau ya. kemarin itu kita ada banner-banner. Nah, Iya, sekarang kita ada pohon Natal di sini kan. Ya sebentar lagi kita merayakan Natal. Pertanyaannya, ada di mana Mbak Nita besok Natal? Pulang kampung. Mohon maaf saya tidak bisa melayani di Paskalis. Mohon maaf, langsung serba sujud. Nggak apa-apa. Semangat ya tim Iya. Pas Dior pasti luar biasa Iya. melayani untuk misa Natal ini. Ya kami masih menunggu di kesempatan-kesempatan lain. Kita masih berharap, masih sangat-sangat keterlibatan Mbak Nita bersama-sama dengan kita semua, kami semua dalam memuji Tuhan. Karena ya itulah keinginan kita sama-sama melayani Tuhan dengan puji-pujian. Amin. 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 Dan mungkin terakhir Mbak Nita mau menyanyikan untuk persembahan Natal. Wih, Iya. persembahan Natal ya. Ya, baik. Biar sukacita Ya. Natal selalu ada untuk kita. Jadi semua. nanti akan kita tampilkan Mbak Nita. Persembahan terakhir dari Mbak Nita dalam satu lagu Natal yang luar biasa. Untuk itu tetap bersama kami untuk next untuk kesempatan yang akan datang dalam acara yang sama. Mbak Nita, terima kasih sudah bergabung dengan saya dengan Lili dalam acara podcast JTW. Dengan senang hati. Harapannya adalah semakin banyak orang terlibat dalam pelayanan Oh iya, di semangat gereja. ya. Iya. Ayo anak-anak muda juga. Nah, itu Kayak kan. saya merasa muda. Sudah beranak dua. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu, kita bisa ngobrol santai, asik gitu kan. Dan tetap dengan suara merdunya bersama-sama dengan kami terus memuji Tuhan di Gereja Paskalis dan di mana saja Tuhan mengutus kita. Wah, iya. Ya, oke. Amin. Baik, nanti setelah ini akan diputarkan satu lagu Christmas dan dengan demikian acara kami sudah selesai. Terima kasih dan selamat siang. Hai. Merry Christmas, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows that you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. Better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows that you'll be
Asik. Ah, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Coming to town. Coming to town. To town. Coming to Cempaka Putih. Jadi siap-siap ya. God bless you all.